Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bro. Saudaraku se-Indonesia. Mudah-mudahan Anda sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan saya berbagi masalah ilmu atau yang mau buka usaha bank keliling. Yang pertama, saudaraku, Anda itu harus punya modal ya minimal lah 30 juta. Dan keduanya, Anda itu harus sedikit banyaknya harus pernah kerja di kantor orang lain. Dan ketiganya, Anda itu harus buang rasa kasihan Anda. Lebih banyak buatlah bekerja secara profesional. Kenapa saya bilang? Karena kerja koperasi harian, kalau kita punya rasa nggak enak ke nasabah, rasa kasihan ke nasabah, atau rasa malu ke nasabah, mendingan enggak usah kerja di koperasi harian. Karena kenapa? Namanya kerja di koperasi itu kita harus tegas, sopan, lugas, harmonis, tapi tetap sasaran, tepat sasaran. Contohnya, sebelum kita kasih minjam ke nasabah itu, kita harus omongin dulu ke nasabah itu, ibu ini koperasi harian, bayarannya harian. Biar ibu tahu, jangan ntar sesudah saya kasih ibu sering libur, saya omelin, ibu nggak terima. Mendingan ibu nggak usah ngambil kalau ibu nggak terima dengan tawaran saya atau dengan nasihat saya. Ibu sanggup nggak? Apabila ibu tersebut sanggup, silahkan kasih. Tapi kalau dia nggak kasih, nggak usah. Kalau dia nggak sanggup persyaratan tersebut, nggak usah kasih. Karena kenapa? Intinya nasabah tersebut maunya diuntungkan, tapi dia nggak menguntungkan kita. Sementara terjadinya transaksi antara petugas bank keliling sama nasabah karena saling diuntungkan, dia diuntungkan, kita diuntungkan, saling membutuhkan. Dan seterusnya, teman-temanku, usahakanlah nagih itu berpenampilan oke, dan keduanya tidak boleh sifatnya marah-marah, dalam arti ngomong nggak jelas. Dan ketiganya, usahakan apabila kita masuk ke lingkungan seseorang, kita harus sopan santun terhadap warga yang kita lewatin. Dan keduanya, sering-seringlah apabila di daerah tersebut Anda tahu contohnya yang diseganin atau tokoh masyarakat lingkungan tersebut, sering-seringlah silaturahmi ke situ. Karena suatu saat apabila Anda ada masalah, sedikit banyaknya kita ada tempat pengaduan kepada tokoh masyarakat setempat. Begitu teman-teman ya. Dan selanjutnya, usahakanlah kita itu buang rasa malu, rajin-rajin menawarkan dengan catatan usahakan dulu pinjamannya sekecil mungkin, jangan segede mungkin. Karena kenapa? Kita belum memahami karakter nasabah, belum memahami lingkungan, dan keduanya, usahakan pinjaman tersebut harus pakai tabungan atau administrasi. Contohnya, kalau ngambil 100 dari masa 90.000, itu tujuannya apabila nasabah tersebut kabur di pinjaman 100, nah uang kita itu enggak dibawa kabur 100%, masih ada 10% sama kita, yaitu tabungan sama administrasi. Dan selanjutnya, usahakanlah bagi yang ingin buka usaha, usahakan harinya dipersingkat. Contohnya dipersingkat, kalau pinjaman 100 bikin 6.000 selama 20 hari ya. Atau pinjaman 300 bikin setorannya 20 selama 18 hari. Tujuannya, suatu saat nasabah itu sering libur, kemungkinan besar perputaran dia itu tidak terlalu lama, tidak terlalu sampai sebulan
baru pinjaman tersebut diputar, karena kita persingkat harinya. Itu tadi tujuannya, kita persingkat harinya. Dan keduanya, tujuan kita persingkat angsuran pinjaman tersebut, tujuannya kadang-kadang nasabah tersebut yang kita tagih itu kan tidak semuanya bayar. Apabila kita bikin pinjaman dengan 20 hari, contohnya pinjaman 200 setorannya 12.000 selama 20 hari, tidak jadi masalah, karena ditarget hitung-hitungannya kalau pinjaman 200 itu hitung-hitungannya targetnya 8.000. Apabila kita kasih nasabah tersebut pinjaman 200 angsurannya 12.000 selama 20 hari, kan kemungkinan besar 4.000 masih lebih. Kalau 4.000, kalau ada pinjaman 100 yang tidak bayar, itulah menutupi target yang nggak bayar tadi, yang 4.000 tadi, yang dari setoran 12.000 sisanya 4.000. Ada pinjaman 100.000 nggak bayar dari nasabah yang angsuran 12.000 tadi, menutupi angsuran tersebut dan target kita tidak mati. Begitu kira-kira penjelasannya saudaraku ya. Dan selanjutnya, usahakanlah apabila minjam terhadap nasabah, jangan terlalu banyak sisa sobekannya. Usahakanlah minimal sisa 6 atau 5. Karena kenapa? Kalau kebanyakan sisanya, nasabah tersebut sama dengan bisa dibilang kertas bayar kertas. Contohnya pinjaman 100, baru sisa 10, baru dia bayar 10, Anda udah putar. Berarti nasabah tersebut hitung-hitungannya masih 14 sobekan lagi. Kalau 14 sobekan kali 6.000, berarti hitung-hitungannya kalau 10 kali 6.000 60, berarti 72. Kalau pinjaman 100 dia nerimanya cuma 18.000. Karena hitungannya 90.000, 100.000 dikurang 72 kan cuma nerimanya 18.000. Begitu saudaraku dah. Dan kemungkinan besar intinya pelajari karakter nasabah. Dan selanjutnya yang perlu Anda waspadai, apabila Anda ketemu nasabah dengan banyak omongannya atau banyak perkataannya sebelum dikasih pinjaman, hindari, mendingan nggak usah dikasih. Karena kenapa? Ciri-ciri nasabah yang paling macet adalah terlalu banyak omongannya. Contohnya, belum kita kasih duit terhadap nasabah tersebut, tapi omongan dia udah banyak. Contohnya omongan kita baru 3, dia omongannya udah 100. Mendingan gak usah kasih, karena Anda kasih sementara itu sama dengan buang duit, karena pasti akan macet. Karena itu pengalaman kita, karena saya di koperasi ya sedikit banyaknya udah adalah jam terbangnya, pernah kerja di kantor orang, dan sekarang saya coba untuk mandiri, alhamdulillah, buat makan atau buat apa aja yang saya mau, alhamdulillah kebeli, nggak sempat pinjam ke tetangga. Ya cukup sekian ya teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, silakan di like, di subscribe, atau ditekan lonceng tombolnya agar kita semangat untuk membuat videonya. Dan selanjutnya saya mohon maaf kepada teman-teman, khusus subscriber saya, apabila video ini ada yang salah atau menyinggung perasaan Anda, saya mohon dimaafkan. Kepada manusia saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.